Tafsir Al-Muallim, terjemah bahasa Indonesia huruf Arab Pegon. Dalam episode kali ini insyaallah kita akan membahas tentang surat An-Nas pada ayat yang keempat, 5 dan ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang keempat, pelajaran pertama yaitu tahsinul qiraah atau tahsinut tilawah, memperbaiki bacaan. Perhatikan, min syarril waswasil khannas. Min non disukun ketemu shin, berarti bacaan ikhfa. Hanya saja karena nunnya mati ketemu shin, bacaannya mirip kayak masuk shin sedikit, ikhfa samar artinya. Min syarril waswasil khannas. Min, jangan ming, jangan ming, tapi min gitu. Min syarril waswasil khannas. Bacaan yang perlu diperbaiki yaitu shin. Shin, jangan sin, min syarril jangan, tapi shin. Min syarril waswasil khannas. Kemudian kha-nya perlu dikotorkan, kalau masih khannas belum kotor, kha, jangan ha. Kha, khannas, nunnya ditasydid gunnah. Min syarril waswasil khannas. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu tentang tahsinut tarjamah, memperbaiki tata cara menterjemah Al-Qur'anul Karim. Cara memutusnya ya, cara memutusnya perhatikan. Min tidak boleh diputus dari syarri, tidak boleh diputus dari al-waswasi. Karena min di situ adalah huruf jar, harfu jarrin. Kemudian syarrinnya majrur, dijarkan oleh min, jadi nggak boleh diputus. Dan syarri sekaligus menjadi mudhof. Ya tidak boleh diputus dengan mudhof ilaihnya. Jadi ini ada 3 kalimah yang tidak boleh diputus cara membacanya. Min syarril waswasi, begitu. Min syarril waswasi. Artinya atau maknanya dari keburukannya bisikan. Dari keburukannya bisikan atau dari kejahatan boleh. Syarrun itu boleh buruk, boleh jahat. Min syarril waswasi, dari keburukannya bisikan, ada maknanya karena di antara mudhof dan mudhof ilaih itu kalau tidak mengandung min, mengandung lam. Kecuali kalau mengandung dhorof, berarti mengandung makna fi. Min syarril waswasi, dari keburukannya bisikan. Al-waswas itu adalah suara yang samar-samar. Suara pembicaraan yang samar-samar, ya disebut dalam bahasa kita, bahasa Indonesia adalah bisikan, termasuk najwa. Kalau najwa itu bisikan yang bisa negatif, bisa positif. Kalau waswas itu rata-rata adalah bisikan yang negatif. Al-khannasi, cara memutusnya al-khannasi, wujudnya tersembunyi. Mengapa dimaknai wujudnya? Karena menjadi batalnya lafadz al-waswasi. Jadi menjadi batalnya lafadz al-waswasi sehingga diartikan wujudnya. Sedangkan makna al-khannas sendiri adalah yang tersembunyi. Jadi ini bisa bermakna setan, bisa bermakna jin, iblis dan seterusnya. Tetapi di dalam ayat yang kelima dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi di situ yaitu yang, tapi kedudukannya menjadi naat. Alladzi yang, naatnya al-waswas, al-waswas. Alladzi yang yuwaswisu, berbisik. Di situ adalah fi'il mudhari', berarti harus ada fa'ilnya. Yuwaswisu, berbisik oleh dia. Dia kembali ke alladzi. Ini cara menterjemahkan menggunakan metode al-mu'allim, menggunakan tata cara kaidah ilmu nahwu, yaitu berbisik oleh dia alladzi. Ingat, setiap ada isim mausul itu butuh 2 hal. Butuh 2 hal. Yang pertama, butuh dhamirun a'idun, yaitu dhamir yang kembali kepada isim mausul, yaitu huwa di sini. Huwa tersembunyi, dhamir mustatir. Kemudian butuh yang kedua yaitu butuh silatul mausul. Jadi waswisu
Ini adalah jumlah fi'liyah yang dia tidak punya mahal, la mahallalah minal i'rab, menjadi silatul mausulnya alladzi. Jadi cara mengartikannya alladzi yang, begitu aja diputus. Alladzi yang yuwaswisu, berbisik oleh dia alladzi. Harus ada makna dia karena ada huanya. Huanya kembali kepada alladzi, ini disebut dhamir a'id. Kemudian fi sudurin nasi, ini 3 kalimat juga enggak boleh diputus. Fi huruf jar, suduri dijarkan oleh fi dan sekaligus menjadi mudhaf. An-nasi menjadi mudhafun ilaih. Jadi fi sudurin nasi 3 kalimat yang tidak boleh diputus. Fi sudurin nasi artinya di dalam dada-dadanya manusia. Dada-dadanya manusia. Mengapa dada-dada 2 kali? Di dalam bahasa Indonesia, kalau jamak plural itu biasanya satu katanya diulang. Contoh buyutun, rumah-rumah, gitu kan? Buyutun, rumah-rumah. Sodrun, dada. Kalau sudurun, dada-dada. Kalau batnun, perut. Kalau butunun, perut-perut. Hanya saja kalau untuk masalah kolbun misalnya kulubun, kalau diulang hati-hati yang menjadi rancu maknanya. Kolbun hati, kulubun hati-hati, begitu rancu maknanya. Tapi kalau kolbun hati, kulubun beberapa hati, boleh. Seperti ainun, itu mata. Kalau ayunu menjadi mata-mata juga salah maknanya. Kemudian berikutnya ayat yang ke-6. Minal jinnati wan nas. Minal jinna, gitu ya. Kita belajar untuk gunnah. Minal jin, gitu. Jangan minal jinnati wan nas, jangan begitu aja. Minal jinnati wan nas, jangan. Tapi minal jin, berhenti dulu di nun. Minal jinnati wan nas. Kemudian cara mengartikannya, min dengan al jinnah tidak boleh diputus karena jar dan majrur. Minal jinnati, setiap huruf itu tidak boleh diputus dengan lafaz setelahnya. Huruf apa saja, entah itu huruf jar, entah itu huruf syarat, entah itu huruf atof, ya, setiap huruf pokoknya. Minal jinnati artinya dari bangsa jin. Jinnah itu jamak dari jinniyun. Jinniyun ini bukan mu'annas ya, taknya itu tak jamak. Kalau untuk mu'annasnya jinniyatun, begitu. Jinniyun itu mudzakkar, kalau mu'annas jinniyatun. Minal jinnati dari bangsa jin, jamak ini. Dari bangsa jin itu banyak ya, wan nasi dan dari bangsa manusia. Dan dari bangsa manusia, wawunya watof. Kemudian ada makna dari lagi, mengapa? Karena lafadz an-nasi itu atof pada lafadz jinnati yang dijarkan oleh min. Maka cara memberikan makna atau artinya harus disiplin. Ikut kepada maktufnya, begitu ya. Kita ulang, minal jinnati dari bangsa jin, wan nasi dan dari bangsa manusia. Dari ada makna dan dari, gitu ya, dan dari bangsa manusia. Kemudian tafsir secara singkatnya untuk tahsinul fahamah, bahwa yang memberikan bisikan was-was yang tersembunyi itu memang dari bangsa jin, bangsa yang terbuat dari api. Kemudian yang menggoda juga dari bangsa manusia. Oleh sebab itulah para ulama menjelaskan bahwa setan itu bukan makhluk tertentu. Setan loh ya. Setan itu bukan makhluk tertentu. Setan bisa dari bangsa jin dan bisa dari bangsa manusia. Jadi kullu makhlukin mutamaritin, setiap makhluk yang membangkang kepada Allah, baik itu jin, manusia maupun hewan, apa saja yang membangkang kepada Allah disebut setan, begitu. Oleh sebab itulah sering-seringlah kita membaca surat An-Nas, memohon perlindungan kepada Allah, karena ini termasuk dari al-mu'awwidzat. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.